Halo semuanya, welcome back with me YCZ in Yogi Production Channel. So, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah project bernama Jaiver Protocol yang berada pada ekosistem Zama, dan Zama adalah project yang menggunakan teknologi FHE atau Fully Homomorphic Encryption. Jadi, sebelum saya membahas apa yang harus kita kerjakan di project Jaiver ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai teknologi FHE ini, karena teknologi ini belum terlalu marak digunakan oleh beberapa project, hanya sebagian. Sebelumnya ada dari Mind Network dan juga Okta Network kalau nggak salah ya. Tetapi ada sedikit problem yang nggak bisa di solve dari project tersebut, dan di Zama sudah diselesaikan. Nah, si Zyver ini menggunakan teknologi yang sama dipakai oleh Zama. Jadi sudah diimprovement oleh Zama. Kemudian si Zyver ini masuk dalam ekosistem Zama dan menggunakan teknologi yang sama dengan induknya, yaitu Zama ya. Jadi apa sih itu FHE teknologi atau Fully Homomorphic Encryption? Jadi teknologi ini sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, kalau ini bukan original writing dari saya, bukan, tapi ini adalah tulisan dari si Zun, dan sudah saya sederhanakan dalam bahasa Indonesia buat kalian yang nggak paham. Jadi di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, sudah saya post juga di X saya mengenai teknologi FHE. Oke, jadi teknologi FHE ini menurut si Zun adalah teknologi yang memberikan keamanan dan kerahasiaan data seorang pengguna, dalam hal ini adalah transaksi blockchain. Nah, yang menarik dari teknologi ini itu apa? Oke, jadi di sini kita akan bedah ya. Teknologi FHA ini adalah the next level of beberapa teknologi yang hampir serupa seperti FHA. Contohnya ada MPC, TEE, dan juga Zero Knowledge. Nah, apa sih itu MPC, TEE, dan Zero Knowledge? Bakalan saya coba bahas dalam bahasa Indonesia, bahasa yang sederhana. Dan ini menurut analogi yang diberikan oleh si Zun ini ya. Jadi si Zun ini, sedikit cerita, adalah city gede yang sudah saya ikuti sejak lama karena memberikan informasi yang insightful mengenai testnet node dan juga testnet biasa. Jadi saya mengikuti dia sekalian juga untuk belajar bagaimana cara menggarap testnet node. Dan postingannya semuanya bervalue gitu. Jadi teman-teman bisa ngikuti si Zun ini juga kalau teman-teman tertarik. Nanti bisa dibaca-baca semua yapingannya dia. Oke, jadi kita mulai dari MPC ya. Ini menurut analogi yang diberikan oleh Zun berdasarkan governance voting. Jadi let's imagine we are voters as a voters. Jadi bayangin kita sedang dalam pemilihan suatu uh, kandidat atau legislatif ya kalau di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk teknologi MPC, bayangin kita sebagai voter yang memilih kandidat sesuai dengan keinginan kita di sebuah pemilihan umum. Kemudian panitianya akan menghitung nih hasil suara para voter untuk mengetahui siapa kandidat yang bakal menang. Daripada menggunakan mesin penghitung suara, mereka lebih memilih manual, dan caranya adalah memberikan hasil votingan para voters ke para juri. Let's say ada 5 juri ya gitu ya. Dan total suara yang masuk itu ada 1000. Jadi tugas para juri adalah menghitung masing-masing suara yang diberikan. Jadi masing-masing per juri itu ada diberikan 200 suara.
untuk diberikan pertanggungjawaban memverifikasi eh, hasil pemilihan suara tersebut. Nah, cara ini itu bisa dikatakan ribet dan gak verifiable. Karena apa? Karena si juri bisa saja disogok atau berbuat curang karena suatu hal tertentu. Let's say salah satu juri disogok oleh salah satu kandidat gitu. Jadi kekurangan teknologi MPC ini adalah pertama ribet dan gak verifiable. Terus kedua ada teknologi TEE, Trusted Execution Environment. Nah, sistem ini sama persis seperti sistem pemilihan di Indonesia. Jadi kita itu milih beberapa kandidat menggunakan box gitu ya. Kita coblos, terus kita masukin ke dalam box. Jadi hasilnya bisa langsung diketahui gitu. Jadi let's say kan maksudnya diketahui secara eksternal oleh POV orang-orang yang menonton gitu loh. Jadi ketika kita memilih masuk ke bilik A, jadi orang sudah bakalan tahu nih, kita bakalan coblos kandidat A gitu. Ke bilik B kandidat B, bilik C kandidat C gitu. Hampir sama seperti pemilihan umum di Indonesia ya. Maksudnya dari segi tampilan dan instalasinya hampir sama. Cuman kalau di Indonesia kan bedanya ya, kita walaupun sudah masuk ke bilik A, B, C tapi masih belum bisa diketahui kandidat mana yang kita pilih gitu kan. Nah, tapi di sini dikatakan sama Zun bahwasanya per bilik itu merepresentasikan per kandidat gitu. Jadi sistem ini tuh gampang dihack intinya. Karena apa? Karena setelah pemungutan suara, box itu akan dikirim gitu kan, dikirim untuk dicek hasilnya. Tetapi dalam masa pengiriman itu, box ini bisa saja dirubah isinya oleh salah satu oknum. Jadinya sistem ini tidak aman dan juga tidak verifiable. Oke, yang kemudian ada sistem teknologi ZK. Nah, ZK ini adalah kompetitor FHI yang sangat dekat. Maksudnya apa? Maksudnya dari segi kerahasiaan sebuah data itu hampir sama. Tapi tentu masih ada kekurangannya walaupun sistem ZK ini terpercaya karena kita tidak perlu menggunakan surat suara, hanya berdasarkan statement. Jadi seperti ini. Kalau kita mau pilih kandidat tuh, jadi kita tinggal bilang saya milih yang ini. Nah, orang-orang tuh bakalan langsung percaya dengan statement kita tanpa perlu kesana kemari berbuat ini itu, enggak. Jadi pure berdasarkan statement. Jadi gue pilih kandidat A nih, oke, terus yang lain bakalan pada percaya gitu. Jadinya sistem ini memaksa sesama voter itu saling percaya gitu kan dengan proses pemilihan mereka gitu, pemilihan para kandidat gitu. Siapa saja bisa memverifikasi pilihan orang lain, tapi benar-benar harus spesifik. Nah, kekurangannya di sini untuk teknologi ZK. Siapa saja bisa memverifikasi, tetapi harus spesifik. Oke. Jadi dalam masa pemilihan, kita itu harus saling percaya di teknologi ZK ini by statement. Tetapi bagaimana cara memverifikasi statement kita? Nah, semua orang yang berada di sekitar situ bisa memverifikasi statement kita, tetapi dengan cara yang rumit, yang spesifikasi, dan bakalan memakan waktu. Bayangin kalau ada ribuan voters ya, dengan statement mengatakan saya pilih ini, saya pilih itu, saya pilih, oke, kita percaya. Terus ada let's say satu orang yang menjadi verifier gitu. Jadi nah, jadinya sistem ini memakan banyak waktu dan memakan banyak waktu gitu ya.
juga tidak composable. Maksudnya tidak composable seperti beberapa komponen uh, yang beberapa komponen itu tidak bisa join untuk melakukan pemilihan seperti jenis kelamin, usia, itu tidak bisa, harus dilakukan pemisahan uh, vote gitu. Jadi ribet sistem ZK ini. Nah, yang terakhir nih, FHE. Apa yang membedakan dari beberapa teknologi yang sudah saya jelaskan. Jadi FHE itu sendiri bisa mengatasi semua problem dari teknologi-teknologi seperti MPC, TE, dan ZK. Nggak ribet, verifiable, scalable, aman, dan composable. Hanya dengan satu mekanisme yang cuma bisa dibaca oleh komputer, bukan oleh manusia. Jadi itulah problem solving yang dimiliki teknologi FHE ini di Project Zama khususnya, karena sudah diimprove oleh Project Zama. Sebelumnya ada dari My Network dan juga Okta gitu, tapi transaksinya terlalu slow dan biayanya mahal. Jadi teknologi Zama ini adalah problem solving dari beberapa teknologi yang mirip dan juga sebelumnya digunakan oleh beberapa project, dan di project Zama ini sudah disempurnakan. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan teknologi FHE ini. Oke, nanti bakalan saya bahas lanjut. Oke, langsung saja ini Project Zypher. Oke, jadi Project Zypher ini kan menggunakan teknologi FHE juga sama seperti Zama. Nah, mereka baru meluncurkan testnet, tetapi kalian harus submit whitelistnya dulu sebelum mengikuti testnetnya dan menunggu sekitar 12 jam setelah submit, kalau nggak salah ya, harus menunggu sekitar 12 jam. Ya, 12 jam setelah submit baru bisa mengakses link testnetnya yang ini. Nanti bakalan saya cantumin semua linknya di description video ini. Terus yaitu nanti bakalan saya cantumin semuanya. Nanti ada Galx-nya juga, mereka ada ngadain campaign Galx di sini, bakalan ngitung poin tuh. Sekarang sudah rame, tadi belum terlalu rame tuh. Ini ada 200 poin, 100, 100, 200. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembahasan Project Zypher ini. Sampai jumpa di the next video.